Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Senang sekali kita hari ini bertemu kembali untuk sesi wawancara yang efektif dari Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah dan Madrasah. Teman-teman, hari ini kita mencoba untuk bicara tentang bagaimana wawancara yang efektif. Kalau kita bicara tentang wawancara yang efektif, tentunya kita akan mulai dari seperti halnya kita mencari pekerjaan. Kalau kita mencari pekerjaan, tentunya kita harus siap-siap di-interview. Dan tentunya kalau kita yang sebagai pencari pelamar-pelamar atau pencari orang-orang yang ingin bekerja untuk kita, kita tentunya perlu persiapan. Ini yang kita sebut kita sebagai pewawancara, kita juga perlu persiapan, dan ini sama halnya dengan di Badan Akreditasi Nasional, di mana pewawancara ini adalah asesor. Nah, untuk mempersiapkan diri tentunya asesor perlu benar-benar mempersiapkan berbagai pertanyaan. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya ingin berikan supaya teman-teman siap nanti pada saat wawancara. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ingat adalah sebelum wawancara, teman-teman harus mempelajari seluruh instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 atau kita singkat dengan IASP 2020. Dan pastikan setelah mempelajari menentukan butir mana saja yang memerlukan penggalian data lewat wawancara, karena tidak semua butir harus ada wawancara. Lalu baca aspek atau data atau informasi yang dicari untuk setiap butir yang terdapat dalam kumpulan tabel wawancara. Dan ada kemungkinan satu wawancara mencakup data yang diperlukan dari berbagai butir pernyataan. Saya kasih contoh ya. Contoh yang pertama adalah misalnya dalam komponen proses pembelajaran. Kita tahu di dalam IASP ada 4 komponen. Dalam hal ini saya akan berbicara tentang komponen proses pembelajaran. Khususnya pada butir 12 pernyataannya adalah proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Ini kita lihat kata kuncinya adalah secara aktif, melibatkan, dan ada keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan. Nah, dalam wawancara ada aspek yang kita harus wawancarai dan indikatornya. Nah, teman-teman harus lihat semuanya. Di dalam hal ini untuk butir 12 ada 4 hal yang di dalam hal ini kita harus melihat melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, melakukan pembelajaran yang konkret, menyajikan materi yang berwarna. Ini masih ada lagi ya dalam butir 12 aspek yang diwawancarai. Dan tentunya kita juga harus melihat siapa saja yang akan kita wawancarai. Apakah hanya kepala sekolah, tapi dalam hal ini adalah kepala sekolah atau wakil, guru, dan juga siswa. Nah, teman-teman, jadi ada baiknya sebelum wawancara kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, teman-teman juga harus membuat yang banyak pertanyaan yang terkait dengan aspek atau data atau informasi yang dicari untuk menghindari spontanitas pertanyaan yang kurang mengena pada sasaran. Jadi teman-teman sebagai pewawancara harus banyak buat pertanyaan. Nah, jika teman-teman akan mencatat atau merekam pada saat wawancara, ada baiknya sebelum wawancara ini disampaikan kepada responden. Ya, bahwa misalnya selamat pagi Bapak Ibu guru, hari ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, dan sebelum saya akan mewawancarai, saya akan merekam dan mencatat hasil dari wawancara ini.
Apakah Ibu keberatan? Jika Ibu keberatan, mungkin kita harus ganti. Tapi jika tidak keberatan, kita mulai merekamnya. Nah, teman-teman juga harus saya ingatkan bahwa pada saat kita mewawancarai, itu ada banyak unsur. Jadi misalnya nih ya, untuk SD, ini kita perlu mewawancarai setidak-tidaknya ada kepala sekolah madrasah, beberapa guru kelas atau mata pelajaran, boleh ketua atau anggota komite sekolah, ataupun orang tua murid atau wali, dan juga siswa serta tenaga kependidikan dan administrasi. Nah, tentunya kalau kita memvisitasi SMP, SMA, SMK, SLB tentunya akan berbeda. Ya, kita bisa lihat khususnya pada SMP dan SMA sudah ada wakil kepala sekolah boleh mulai dilibatkan dan guru BK. Ya, kemudian di SMK atau MAK itu ada ketua program, ketua bursa, guru kejuruannya, alumni, dan pemangku kepentingan atau pengguna lulusan ataupun dunia kerja. Sedangkan untuk SLB kita juga perlu berbicara atau mewawancarai tenaga ahli atau terapis atau psikolog. Nah, teman-teman, kita juga tadi saya sudah bicarakan bahwa kalau kita melihat IASP dan khususnya wawancara, kita harus mencatat butir-butir mana yang memiliki aspek yang sama untuk ditanyakan dalam wawancara. Ini saya kasih contoh misalnya untuk responden kepala sekolah, ini ada beberapa butir soal tuh ternyata kita harus bertanya kepada kepala sekolah. Jadi tentunya ada baiknya kita lihat dulu, baca dulu, sehingga pertanyaannya bisa langsung menjawab untuk kesemuanya. Beberapa pertanyaan bisa menjawab beberapa banyak butir soal ini. Nah, ini diantaranya adalah guru, orang tua atau komite sekolah, siswa dan tenaga kependidikan, dan mungkin nanti lain siapa saja, misalnya di SMK tadi ataupun di SLB ada terapis, itu silahkan dituliskan karena dalam butir kekhususan nanti. Nah, selama proses wawancara, teman-teman juga harus ingat, ajukan pertanyaan secara sistematis. Jadi, kemukakan pertanyaan secara jelas dan singkat. Jangan ngalor ngidul, ya langsung saja. Ketika mengajukan pertanyaan, hindari 2 pertanyaan atau lebih sekaligus tanya. Jadi pertanyaannya diborong, jangan, tapi lakukan satu persatu dan tunggu jawabannya, kemudian mulai ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana yang akrab dengan orang yang diwawancarai. Dan tentunya selama proses wawancara berlangsung, asesor atau pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Artinya tidak memihak pada satu pendapat, peristiwa atau konflik-konflik lain yang mungkin dikemukakan oleh kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, atau warga sekolah lainnya. Jadi walaupun berbeda pendapat, tidak perlu langsung ini ya menyikapi, tapi tetap kita harus netral. Nah, asesor hendaknya juga tidak mempengaruhi sikap atau pendirian ataupun emosi narasumber atau responden. Berilah kesempatan seorang yang diwawancarai untuk menjawab secara leluasa dan pastikan Anda harus menghindari menyela. Mintalah penjelasan kepada yang bersangkutan apabila terdapat jawaban yang meragukan. Dan beri pertanyaan yang memotivasikan mereka untuk memberi respon. Nah, ini pertanyaan ini memotivasikan untuk memberi respon. Kadang-kadang kita bertanya jangan ini ya, jangan menghakimi. Menjaga sikap selama berkomunikasi agar tidak mengganggu komunikasi, dan terakhir menyimak dengan sungguh-sungguh, dan kalau perlu jangan menggunakan handphone saat wawancara. Jadi jangan terima telepon ataupun yang lain. Boleh pakai handphone kalau hanya buat merekam saja, tapi jangan untuk bicara ataupun menjawab yang lain. Yang terakhir adalah, mungkin belum terakhir, ajukan pertanyaan terbuka dan mengarah pada jawaban yang tidak hanya fokus pada salah dan benar. Misalnya, apa alasan Anda mengatakan demikian?
Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi ini jawabannya ini bisa mereka menjawab secara terbuka. Beri waktu yang cukup untuk menjawab dan hindari mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa dari jawaban responden. Dan terakhir, hindari mengajukan pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan visitasi. Oke, sampai di sini saya juga akan memberikan tips untuk menghemat waktu wawancara. Yang pertama, buatlah tabel atau catatan pertanyaan-pertanyaan untuk guru, kepala sekolah, orang tua, atau siswa secara terpisah pada kertas lain. Kalaupun di komputer pakai window lain, sehingga kalau pakai Zoom itu tidak kelihatan pertanyaannya. Yang kedua, buat pertanyaan dengan kata tanya terbuka. Misalnya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Coba ceritakan kejadian apa yang paling menarik tentang siswa. Mengapa ruangan ini terlihat suasananya sangat baik? Bolehkah jelaskan kegiatan yang akan Ibu lakukan? Atau kenapa Anda melakukan itu. Nah, jadi hal-hal ini bisa diterangkan sehingga bisa ditanyakan sehingga memberi kesempatan kepada guru untuk bicara dan menjelaskan. Lagi-lagi, tanyakan satu pertanyaan dulu, setelah dijawab baru pertanyaan lain diberikan, sehingga kita dapat menggali informasi. Begitu seterusnya sampai asesor menemukan jawabannya. Lalu buat suasana rileks tapi serius dengan bertanya hal-hal yang ringan atau perkenalan di awal wawancara sehingga suasananya tidak tegang dan membuat guru mau bercerita dengan bebas dan tidak berupaya merekayasa jawaban sang guru. Oke, dan ini adalah tips untuk menghemat saat wawancara daring. Saat wawancara daring, buka daftar pertanyaan untuk guru di komputer, zoom-nya dikecilkan saja, mata tetap melihat kamera laptop. Lalu pertanyaan tidak perlu di-share screen sehingga guru sulit merekayasa jawabannya. Sementara guru menjawab, asesor boleh mengetik jawaban responden. Nah, wawancara guru dan kepala sekolah jangan sekali-sekali dijadikan satu. Kenapa? Itu tidak benar. Jadi jangan disatukan di ruang Zoom. Lalu untuk menjaga-jaga ya, ada baiknya sebelum mulai dari saat wawancara, mintalah guru untuk memutarkan kamera ke seluruh ruangan untuk memastikan juga di sekitar guru tidak ada orang lain di ruangan tersebut. Nah, teman-teman, demikianlah tips dan juga sedikit penjelasan tentang sesi wawancara, sehingga mudah-mudahan dapat memudahkan teman-teman untuk melatih para asesor dalam hal memberikan atau dalam hal mereka melakukan wawancara saat visitasi. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.